Selamat malam, ini merupakan perangkat yang kami buat. Dapat kita lihat, ini merupakan maketnya. Dan ini merupakan rangkaian elektroniknya. Perangkat yang kami buat ini bernama Smart Gate with Smart Pin Code and Proximity Sensor to give maximum home security with SOS signal, yang mana menggunakan microcontroller Nuvoton sebagai kontrolnya. Perangkat ini berfungsi sebagai perangkat keamanan pada sebuah rumah yang memiliki dua tingkat keamanan, di mana tingkat keamanan pertama terletak pada bagian depan gerbang atau pintu sebuah rumah, dan tingkat keamanan kedua terletak pada bagian dalam rumah. Dapat kita lihat, ini adalah tingkat keamanan keduanya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat pada perangkat ini. Terdapat 5 fitur dalam perangkat ini. Fitur yang pertama adalah Smart Pin Code yang terletak di bagian depan sebuah gerbang atau pintu rumah, di mana pada fitur ini kita dapat memasukkan kode-kode dengan menggunakan keypad yang terdapat pada Nuvoton untuk dapat membuka pengunci di gerbang atau pintunya. Pada Smart Pin Code ini juga kita dapat mereset password, mereset kode yang di-set awal di pemrograman. Fitur yang kedua adalah terdapat di sini sensor proximity sebagai tingkat keamanan kedua yang berada di bagian dalam sebuah gerbang atau pintu. Yang ketiga adalah servo yang terdapat pada gerbang. Mini servo ini berfungsi sebagai pengunci gerbang atau pintu yang dapat membuka ketika kode yang dimasukkan pada Smart Pin Code sesuai dengan kode yang diprogramkan pada microcontroller. Yang keempat, kita mempunyai lampu indikator. Indikator pada perangkat ini terdapat dua. Yang pertama adalah buzzer. Buzzer yang terdapat pada Nuvoton yang akan berbunyi sebagai alarm, dan indikator lampu di dalam rumah. Kita menggunakan lampu AC, di mana lampu ini akan berkedap-kedip. Indikator ini akan menyala ketika terdapat indikasi sebuah pencurian. Fitur yang terakhir adalah tombol menu. Kita mempunyai 6 tombol menu yang terdapat pada perangkat ini. Dapat kita lihat di sini terdapat 4 tombol menu. Ini merupakan tombol delete, tombol angka 0, tombol untuk enter, dan tombol untuk turn off lamp, dimana digunakan untuk menghidup dan mematikan rumah. Terus di sini terdapat juga tombol di dalam bagian dalam, yaitu dinamakan open gate, open close gate, dimana dia dapat membuka dan menutup pengunci tanpa harus masukkan kode pada Smart Pin Code. Terus tombol yang terakhir di sini terdapat tombol SWINT, dimana tombol ini digunakan untuk mereset kode yang sudah diprogramkan di dalam microcontroller. Nah, begitu 5 fitur yang terdapat pada komputer ini. Selanjutnya akan dijelaskan tentang tutorial pembuatan. Pada tutorial pembuatan, kita membagi menjadi dua tutorial. Yang pertama adalah tutorial pembuatan perangkat, dan yang kedua adalah tutorial pembuatan maket. Pada tutorial pembuatan perangkat ini, kita pisah menjadi 3 bagian. Terdapat bagian internal, bagian eksternal,
dan bagian penghubung. Pada bagian internal merupakan pada microcontroller Nuvoton itu sendiri, di mana terdapat LCD di sini yang berfungsi untuk menunjukkan proses yang saat ini terjadi pada microcontroller dan memberikan instruksi-instruksi kepada user. Selanjutnya ada 9 keypad di sini yang kita gunakan untuk menginputkan kode-kode berupa angka. Selanjutnya terdapat GPIO, yaitu General Purpose Input Output, yang dapat kita program menjadi input atau output sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir adalah buzzer yang kita gunakan sebagai alarm, sebagai indikator. Selanjutnya pada bagian eksternal terdapat rangkaian relay yang berfungsi untuk mengaktifkan lampu AC yang berada di dalam rumah. Selanjutnya ada tombol menu yang kita buat menggunakan push button. Di sini ada proximity, sensor proximity. Di sini terdapat mini servo, yang di dalam terdapat lampu AC. Selanjutnya bagian terakhir merupakan bagian penghubung. Pada bagian penghubung ini merupakan bagian yang menghubungkan antara internal dan eksternal, yaitu menggunakan kabel, di mana kabel ini dapat terhubung ke pin GPIO yang terdapat pada Nuvoton, yang kita fungsikan sebagai input dan output sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah tutorial penggunaan alat. Langkah pertama yaitu menghubungkan microcontroller Nuvoton dengan sumber DC 5V. Saat ini saya menghubungkan microcontroller ini menggunakan kabel USB yang terhubung pada laptop saya, sehingga dapat kita lihat Nuvoton dalam keadaan menyala. Langkah kedua yaitu menghubungkan dengan sumber AC kabel yang terhubung pada lampu AC yang di dalam rumah. Langkah ketiga dapat kita lihat di sini, pada LCD tertulis instruksi untuk memasukkan password. Password ini dapat kita masukkan menggunakan keypad yang terdapat pada Nuvoton yang sudah kita program menjadi input karakter-karakter berupa angka. Kode-kode yang dapat kita masukkan ke dalam microcontroller ini sebanyak 16 karakter maksimal. Dan perlu diketahui, kode yang kita programkan pada microcontroller untuk membuka pengunci adalah 4494. Sehingga untuk membuka pengunci tersebut harus masukkan kode tersebut. Nah, untuk memasukkan kode ini kita dapat menggunakan fitur tambahan, yaitu tombol OK atau tombol Enter, tombol Delete, dan tombol angka 0. Karena di sini tidak terdapat angka 0, yang mana keypad hanya terdapat 9 buah. Selanjutnya untuk mengakhiri kode yang kita inputkan, yaitu dapat menekan tombol Enter. Pada saat menginputkan kode password, kita diberi kesempatan sebanyak 3 kali. 3 kali kesempatan ketika kita salah menginputkan kode atau kode yang kita inputkan tidak sesuai dengan kode yang diprogramkan di dalam microcontroller. Untuk tersebut, mari kita praktekkan. Yang pertama, untuk memastikan 3 kali kesempatan itu kita tes. Yang pertama kita masukkan adalah kode yang salah. Sebagai contoh 11222255. Terus kita tekan tombol Enter, maka password salah, sehingga kesempatan kita menjadi 2 kesempatan lagi yang dapat kita inputkan. Kesempatan kedua kita masukkan bebas 22254, kita tekan lagi tombol Enter. Ya, passwordnya salah lagi dan tertinggal 1 kesempatan. Kita masukkan secara acak lagi, kita tekan tombol Enter. Yang terjadi ketika 3 kali kesempatan kita
memasukkan kode yang salah atau kode yang kita masukkan tidak sesuai dengan kode yang sudah diprogramkan pada microcontroller, yaitu 4494, maka buzzer di sini akan berbunyi yang mengindikasikan sebagai alarm, yang berarti adalah ada atau terdapat orang yang ingin membobol rumah tersebut. Yang kedua, ada indikator lampu yang menyala dalam rumah yang mengindikasikan sinyal SOS yang dapat diketahui si penghuni rumah ataupun tetangga-tetangga rumah, yang dapat mengetahui bahwa dalam rumah terjadi pencurian atau orang yang ingin membobol rumah tersebut. Untuk membuka atau mematikan buzzer dan lampu yang menyala ini, kita harus masukkan kode yang benar. Kode yang benar tadi yang sudah disetting adalah 4494. Kita tekan tombol OK. Ya, maka pintu akan terbuka dan indikator akan mati semua. Kita ulangi dalam kondisi awal. Ketika tadi kita masukkan 3 kali kesempatan kode yang salah, maka sekarang kita masukkan kode yang benar, yaitu 44. Maaf, salah, maka kita menggunakan fitur yaitu delete. 4494. Kita tekan tombol enter, maka pintu akan terbuka. Pintu akan terbuka atau kode yang kita masukkan cocok akan memicu servo yang terdapat pada belakang gerbang ini untuk terbuka, sehingga pintu dapat terbuka seperti ini. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menginputkan kode yang sesuai dengan kode yang diprogramkan, maka pengunci akan terbuka. Lalu di sini juga terdapat fitur untuk mereset password sesuai yang tadi saya katakan, yaitu dengan menekan tombol SW switch yang terdapat pada microcontroller ini. Saya tekan. Nah, setelah menekan tombol itu, tombol reset password, maka muncul instruksi untuk memasukkan password yang lama. Kita masukkan 4494. Kita tekan tombol OK. Karena password yang lama kita masukkan benar, maka akan muncul instruksi lanjutan, yaitu 2 kali memasukkan password baru yang kita inginkan. Sebagai contoh 1234. Maaf, kalau lewat 1 kita tekan tombol delete, kita tekan tombol enter, dan sekali lagi nah, maka secara otomatis password yang pada kondisi awal di setting 4494 akan berubah menjadi 1234. Untuk membuktikannya, mari kita masukkan passwordnya 1234 dan kita tekan enter, maka pintu akan terbuka. Ini merupakan sistem keamanan yang pertama, atau dapat kita katakan keamanan tingkat pertama. Lalu kita menguji tingkat keamanan kedua, yaitu dimana tingkat keamanan kedua ini untuk mencegah orang-orang yang berusaha merusak kunci yang terdapat pada gerbang, ataupun yang berusaha untuk melompati gerbang atau pintu rumah bagian luar. Nah, ketika kondisi pintu dalam keadaan tertutup, ketika terdapat orang, saya misalkan dengan tangan saya, ketika orang dia melewat dan dibaca oleh sensor proximity di dalam, nah, maka indikator buzzer dan lampu akan menyala. Ini menandakan bahwa terdapat orang yang meloncati rumah, atau sensor geraknya membaca sebuah gerakan yang mengindikasikan pencuri. Maka indikator seperti buzzer dan lampu akan menyala. Sesuai dengan yang tadi saya bilang, untuk mematikannya maka menekan tombol passwordnya yang sudah kita setting tadi, yaitu 1234. 2, 3, 4. Oke,
Ya, pintu akan terbuka. Lalu selanjutnya, pada bagian dalam rumah dapat kita lihat di sini terdapat tombol merah. Ketika kita menekan tombol tersebut, maka pintu akan secara bebas, penguncinya dapat kita buka dan kita tutup tanpa harus memasukkan kode pada smart pin code. Sebagai contoh, nih, maka terbuka, tertutup. Ini berarti mengindikasikan bahwa tombol tersebut bebas digunakan oleh penghuni rumah karena terletak pada bagian dalam rumah. Ya, selesai tutorial penggunaan alat ini. Demikian, terima kasih.